Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih pada bab perbandingan. Gambar berskala sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari perbandingan, kemudian cara membandingkan, menyatakan perbandingan, dan bagaimana menyelesaikan perbandingan. Kita pahami dulu makna dari perbandingan. Perbandingan itu apa sih? Perbandingan itu membandingkan suatu barang dengan barang lainnya dengan catatan jenisnya harus sama, dan kemudian itu dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi simpelnya, langsung kita tengok ke contoh. Putri lebih tinggi daripada Kaila. Jadi di sini kita membandingkan mengenai tinggi. Ya kan? Tinggi antara Putri dengan Kaila. Kemudian dalam membandingkan itu ada dua cara, yaitu berdasarkan selisih, ya kan? Dan kemudian yang kedua adalah berdasarkan pembagian hasil bagi. Bagaimana dengan selisih? Jadi selisih itu tadi mengenai tinggi. Jadi semisal tinggi Putri itu 160 cm, kemudian tinggi si Kaila ini dia adalah 140 cm. Kemudian kalau berdasarkan selisih itu adalah bagaimana selisih antara tinggi Putri dengan tinggi Kaila. Jadi selisihnya itu tinggal dikurangi saja. Jadi tinggal tinggi Putri itu 160, Kaila 140. Jadi selisih tinggi dari Putri dan Kaila itu adalah 20 cm. Oke. Jadi Putri dengan 160 cm-nya tingginya, dia lebih tinggi 20 cm dibandingkan Kaila yang tingginya 140 cm. Oke. Terus kemudian lanjut mengenai berdasarkan pembagian hasil bagi. Sini kita contoh, diketahui bahwa tinggi Adi itu 180 cm, kemudian tinggi Angga itu 150 cm. Dan kemudian bagaimana membandingkan tinggi badan mereka dengan ini tadi, hasil bagi berdasarkan bagian itu. Kita ini lihat ya, langsung kita lihat ke sini. Kita lihat ke sini. Oke. Jadi ini tingginya Adi 180, ini tingginya Angga 150. Dan dengan berdasarkan pembagian itu ini kan 180 banding 150 atau dibagi 150, karena ini adalah berdasarkan bagian. Berdasarkan bagian itu artinya dibagi di 180
bagi 150. Tapi dalam perbandingan itu kita tidak mencari atau menghitung hasilnya berapa, katakanlah 180 terus kalau bagian terus 180 dibagi 150 terus hasilnya berapa gitu, tidak. Tapi itu kita sederhanakan dalam perbandingan, dalam materi perbandingan itu disederhanakan, artinya pembagian di sini itu disederhanakan yang paling terkecil. Ini kalian bisa lihat 180 ini paling terkecil itu adalah 6 dan 150 adalah 5, ya kan? Bagaimana cara menghitungnya? Ini 180. Artinya kalau ini dan kemudian ini dengan ini itu ini kan disederhanakan. Makna di sini kan disederhanakan. Jadi kalau ini mau dibagi 2, ini harus dibagi 2. Oke, masih ingat tadi kan mengenai pengertiannya perbandingan? Membandingkan dua benda atau lebih, tapi dengan catatan jenisnya sama. Jenisnya sama itu tadi, ini maksudnya jenisnya sama itu tadi dibagi sama, jenisnya sama. Semisal ini dibagi 5, ini juga harus jenisnya sama, ini harus dibagi 5. Semisal ini dibagi 30, ini juga harus dibagi 30. Oke? Dan kemudian hasilnya muncul ini 6/5. Ini penyederhanaan yang paling terkecil. Oke, hasilnya 6 dan 5. 6 ini dari mana? Ya kan? 6 itu dari 180 dibagi 30, hasilnya adalah 6. Kemudian yang ini 150 dibagi 30, jenisnya sama, dibagi sama, hasilnya adalah 5. Oke? Jadi kalau jenisnya sama, jadi tadi jenisnya, makna dari jenisnya sama itu di situ. Jadi kalau ini dibagi 30, ini juga harus dibagi 30. Ya. Nah, untuk mencarinya agar kalian lebih mudah, itu bisa dengan cara seperti ini. Jadi nih dibagi 2. Pertama yang terkecil dibagi 2 dulu. Apakah dibagi 2 bisa? Bagi 2 bisa? Oke, bisa ya. Ketemu 90/75. Ya kan? Terus kemudian diperkecil lagi. Ini bagi 2. Bagi 2. Apakah bisa? Bisa 45. Ini 75. Bisa, tapi kan koma desimal. Di sini kita mencari satuan yang tanpa koma. Oke. Bagi 2 ini bisa, ini tidak bisa. Dibagi 3 90 bagi 3 75 bagi 3 bisa. 90 bagi 3 berapa? 30. Tadi bagi 2 nggak bisa, terus kemudian kecil lagi dibagi 3. Jadi ketemu 30, 75 dibagi 3 ketemunya 25. Kemudian disederhanakan lagi. Kemudian lagi ya kan? 30 dibagi 2 tidak bisa. Bisa.
15. 25 bagi 2 nggak bisa. Dibagi 3 bisa, ini 10. Dibagi 3 nggak bisa. Bagi 4 nggak bisa, ya kan? Bagi 5 30 bagi 5. Oke, bisa ya. 25 bagi 5 bisa ya. Oke, ketemu 6, ya kan? 30 bagi 5 6. 25 dibagi 5 itu adalah 5. Maka ketemu, ya kan, nomor 5. Oke, seperti itu. Terus kemudian sub berikutnya, perbandingan itu menyatakan dan menyelesaikan perbandingan-perbandingan. Kita tengok ya. Jadi yang satu tadi mengenai pengertian perbandingan. Oke. Dan yang kedua ini menyatakan dan menyelesaikan perbandingan-perbandingan. Oke. Kita langsung lihat ke contoh soal agar lebih mudah untuk dipahami. Karena apa? Perbandingan itu seperti maknanya tadi, intinya adalah membandingkannya. Ini kita lihat contoh ya. Ini yang A, menyamakan satuan jika satuannya berbeda. Ya, seperti tadi. Kalau bagi 5, terus kemudian apa tadi ini ya? Ini satuannya ini tadi kan. Ya, satuannya tadi. Jadi kalau ini dibagi ini ya, ini dibagi 30, ini juga harus dibagi 30. Ya kan? Itu makna dari satuannya. Jenisnya sama. Jenis bagi itu ya, ini juga harus bagi itu juga. Terus kemudian kalau yang ini menyamakan satuan jika satuannya berbeda. Dalam kurung tidak jenis. Kita langsung lihat. Di sini kan 60 cm. Tentukan perbandingan panjang sisi dua persegi yang mempunyai panjang sisi 60 cm dan 1,5 meter. Oke. Jadi ini membandingkan antara dua persegi. Ada dua persegi, ya kan? Ada dua persegi. Membandingkan dua persegi antara ini dengan panjang sisinya, yang ini 60, yang sini 1,5 meter, ini cm. Jadi untuk membandingkannya, satuannya cm, yang satunya kan meter. Nah, itu disamakan menjadi cm semua. 60 tetap 60 karena satuannya sudah cm. Yang 1,5 meter satuannya disamakan menjadi cm, menjadi 150 cm. Jadi perbandingannya itu adalah 60. Sini ya, 60 berbanding 150, ya kan? Kemudian ini disederhanakan dengan cara seperti tadi. Oke. Ya kan? Ini disederhanakan dengan cara yang seperti tadi. Dan hasilnya di sini sudah diketahui 2 dan 5. 2 dan 5 ini dari mana? Dari hasil ini, penyederhanaan dari 60 dan 150 ini. Dan yang paling terkecil ketemunya adalah 2/5. Kemudian 2/5 ini dari mana? Ya kan?
Ini 60 dibagi 30 ketemunya kan 2. Dan ini 150 dibagi 30 hasilnya 5. Jadi 2/5. Oke. Sama dengan cara sama kayak di atas. Untuk kalian mempermudahnya, jika kalian ingin cepatnya langsung dikali pokoknya yang terkecil seperti itu. Kemudian ini yang B, kita lanjut ya. Ini tadi yang A, kasusnya adalah satuannya yang tidak jenis disamakan dahulu. Kemudian yang B ini kasusnya adalah jika nilai perbandingannya diketahui, ya kan? Misal A banding B sama dengan 5/8. Seperti itu. Oke, kita langsung lihat ke contoh aja ya, agar mempermudah kalian untuk memahaminya. Di sini untuk membuat roti digunakan mixer pencampur bahan dengan kapasitas maksimum 10 kg. Jadi ini diketahui ya, kapasitas maksimum 10 kg. Nah, ini dari sini maksimal 10 kg. Kemudian jika Ani ingin membuat roti dengan menggunakan gula dan tepung dengan perbandingan 1/4, tentukan banyaknya gula dan tepung dalam sekali menggunakan mixer. Oke, diketahui. Berarti di sini diketahui bahwa perbandingannya adalah 1/4 ini, 1/4. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya gula dan tepung dalam skala mixer, ya kan? Jadi dengan perbandingan 1 dibandingkan 1/4, gula 1, tepung 4, dan si Ani ingin memixernya dalam kapasitas sekian. Jadi totalnya berapa? Total Ani mencampurkan gulanya berapa, tepungnya berapa agar mencapai ke 10 kg. Dan perbandingnya adalah 1 untuk gula, tepung 4. Oke. Untuk menghitungnya, ini kita jumlahkan perbandingannya. Jadi 1 tambah 4 berapa? Sama dengan 5, ya kan? Terus kemudian nanti akan diketahui berapa banyaknya gula yang ditanyakan tadi, berapa banyaknya gula, berapa banyaknya tepung, ya kan? Jadi penghitungannya adalah nih, banyaknya gula itu sama dengan 1/5, kan 1/4, gulanya 1, ya kan? Terus kemudian dibagi ini jumlah perbandingan tadi kan 5, berarti 1/5 dikalikan tadi yang ingin yang ingin dimaksimal yang ingin agar mencapai kapasitas maksimum, agar total keseluruhan nantinya gula dan tepungnya adalah 10 kg. Oke, kita hitung saja. Jadi 1/5 dikalikan 10 kg itu hasilnya adalah 2 kg. Dan banyaknya tepung
sama dengan 4/5 kali 10 kg sama dengan 8 kg. Jadi di sini sudah diketahui kan. Jadi banyaknya gula adalah 2 kg dan tepung adalah 8 kg. Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk latihan soalnya kalian lihat yang nomor 1, kerjakan yang nomor 1 ya, A, B, C dengan cara yang seperti tadi yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian kerjakan juga yang nomor 2 ya. Pertemuan besok Bapak akan lihat hasil dari kalian, hasil dari hitungan kalian. Oke, dan juga apabila ada pertanyaan pertemuan besok, silahkan ditanyakan. Oke. Udah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.